kita seperti biasa jadwal pelajaran agama Islam untuk kelas 2 ya. Tapi Ibu minta tolong dulu sebelum kita mulai, tolong coba Ibu sampahnya itu ada 1, 2 itu, tolong kita sampah ya. Nah, minta tolong dulu. Ini siapa namanya? Leon, ambil sampahnya itu. Ambil dulu, buang sampahnya itu yang ada disediakan di luar itu ya. Oke. Langsung deh yang sudah kembali ke tempatnya. Dulu lagi kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kegiatan kita ini menjadi berkah buat kita semua ya. Untuk memulainya, Ibu yang memimpinnya. Sudah siap semuanya? Istain, Iqra, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Hari ini pelajaran yang akan kita bahas yaitu tema 3 tentang arti sabar dan ikhlas. Ya. Ibu ada sebuah cerita di mana kemarin itu waktu Ibu pulang dari mengajar ini Ibu melihat ada sebuah peristiwa ketika seorang anak-anak dia itu disuruh ibunya membeli kue karena dia minta ingin makan kue dan es krim. Ketika setelah membeli kue dan es krim itu ternyata di tengah jalan anak-anak itu tersandung. Es krim yang sedang dipegangnya, kue yang sedang dipegangnya dan sudah dibukanya dimakannya itu terjatuh. Ya, anak itu sempat menangis. Tetapi ada orang datang menghampirinya. Orang itu mengatakan sudah sabar. Jadi anak itu sedikit merasa tenang. Nah, di sini yang Ibu ingin sampaikan, apa itu sabar? Sabar itu penting nggak untuk kita? Apa itu ikhlas? Ya, di sini Ibu akan menyampaikan arti sabar. Sabar sendiri adalah menahan diri dalam menghadapi cobaan. Ya, nanti dulu ya, Kak. Nanti ada waktunya untuk bertanya. Ya, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Nah, sabar itu seperti apa tadi? Siapa yang tahu sabar itu seperti apa? Sabar itu mampu menahan diri dari segala hawa nafsu. Contohnya tadi ketika anaknya tadi terjatuh, ya, jatuh es krimnya, padahal dia kepingin sekali. Ketika dia tersandung batu, jatuhlah makanannya atau es krimnya tadi, dia sedih, pasti sedih kan? Tetapi ketika mendapat wacana dari orang yang lewat tadi, dia sedikit tenang, sabar. Itu kita ikhlaskan barang yang sudah bukan milik kita atau tidak bisa dimakan lagi, es krimnya yang sudah jatuh. Insya Allah nanti akan dapat lagi ya. Itu salah satu bentuk rasa atau pengertian sabar. Ya. Kemudian di sini Allah juga telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 tentang arti sabar itu sendiri ya. Di sini berbunyi ya ayyuhallazina amanu
ta'inu bis-sabri was-sholati innallaha as-sabirin. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sholat sebelumnya adalah serta orang-orang yang sabar. Jelas di sini di dalam ajaran agama kita, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 153 menegaskan pentingnya untuk bersabar ya. Nah, sampai di sini penjelasan tentang sabar. Kemudian tentang ikhlas ya. Apa itu ikhlas ya? Ikhlas sendiri artinya bersih hati atau tulus. Ikhlas merupakan perbuatan yang baik, perbuatan terpuji. Kita sebagai manusia, terutama umat Islam, harus memiliki sifat ikhlas. Ikhlas sendiri apa sih? Ikhlas itu adalah suatu perbuatan tanpa meminta timbal balik. Contohnya seperti apa ya? Begini. Contohnya misalnya ibu kasih contoh Wahyu. Wahyu waktu itu lupa membawa alat tulis ke sekolah, ya, dia lupa membawa pensil atau penghapus. Ketika dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Wahyu kebingungan kan? Karena dia tidak memiliki pensil atau lupa membawa pensil. Ketika itu kan ada temannya si Fahli berbaik hati meminjamkan pensil kepada si Wahyu. Padahal pensil kalau dipakai bukannya makin utuh ya, malah berkurang kan? Dia kalau udah patah kan diraut berkurang lagi, diraut berkurang lagi kan? Menjadi sedikit pensilnya kan lama-kelamaan. Tetapi karena Fahli itu baik hati, memiliki sifat ikhlas dan ikhlas meminjamkan ke Wahyu tanpa meminta timbal balik. Dia tidak seperti ini, Wahyu, kamu kan sudah pakai pensil saya. Itu pensil saya jadi berkurang, jadi pendek. Kamu harus ganti. Itu bukan merupakan sifat yang bagus. Itu bertolak belakang dengan arti keikhlasan ya. Keikhlasan sendiri adalah ikhlas tanpa meminta timbal balik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita orang yang memiliki sifat sabar, sifat ikhlas, insya Allah akan mendapat pahala dan juga akan masuk apa? Masuk surga. Iya. Kalau kalian di sini ada nggak? Biasa di rumah dengan orang tua gimana? Kalau ketika orang tua ibunya atau bapaknya nyuruh kalian, mau nggak kalian ngerjakannya? Dengan apa namanya, kemauan hati sendiri atau berat hati? Ikhlas tidak mengerjakan apa yang orang tua suruh. Nah, ibu mau nanya, contohnya misalnya si ini Okta, ketika mamanya suruh, Okta tolong mama ya, itu adik nangis, tolong dulu Ayun misalnya gitu. Okta ini berat hati, ih nama mama, kata dia bilang gitu kan, itu nggak boleh ya, itu namanya berat hati. Kita harus ikhlas mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua kita ya, dengan senang hati ya. Atau Okta tolong mama nih, boleh mak, tapi lupa, itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh menerima timbal balik. Kemudian sebagai seorang siswa, kalian ini kan murid ya, peserta didik siswa ya. Kalian juga harus mempunyai sifat ikhlas dalam belajar ya. Kenapa begitu? Kalau kalian ikhlas dalam belajar, materi yang disampaikan ini akan gampang diterima karena dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Tetapi dari awalnya, kalau misalnya kalian tidak ikhlas, pergi sekolah, orang tuanya bangunkan dulu. Contohnya, raga bangun, ini sudah mendekati jam 7, cepat sekolah. Tapi karena dia tidak memiliki keikhlasan untuk belajar, dia menggerutu dengan diri sendiri. Malas mau mandi dingin katanya, malas ke sekolah, capek, nulis, baca, belajar katanya kan. Itu susah nanti ilmu yang akan diserap, akan diterima oleh dia dari yang itu sudah disampaikan oleh guru ya. Tidak boleh seperti itu. Kalian sebagai anak-anak penerus bangsa ini ya, apalagi kalian adalah seorang pelajar, siswa ya, kalian adalah calon generasi masa depan ya. Jadi kalian mulai sekarang harus biasakan memiliki sifat ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, supaya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan adalah hasil yang barokah, hasil yang baik ya, untuk diri sendiri, untuk orang sekitar ya,
kalian dalam posisi seperti ini, main menggunakan sepeda, terjatuh, ya pasti kalian sedih, nangis kan? Atau ketika jatuh malah sepedanya rusak, kan? Di sini kalian ada rasa sedih, ada rasa kesal, ada rasa kecewa. Yang pertama sedih karena mungkin kakinya sakit karena luka, kan? Yang kecewanya karena setelah luka jatuh gitu, sepedanya pun jadi rusak, ya. Disinilah ya kita sebagai anak harus memiliki sifat sabar. Ketika jatuh kita sabar. Oh, ini mungkin salah satu yang harus kita sabari atau ujian. Jangan terlalu kita bersedih-sedih nangis sampai 1 harian, ya. Malah dari nangis itu malah lalu timbul yang lainnya lagi. Menyangkut ikhlas. Ikhlas apa? Ketika sepeda yang kalian gunakan, sepeda kesayangan kalian rusak akibat terjatuh tadi, kalian bisa menerima keikhlasan dari hati kalian, ya. Oh, berarti ikhlas ini, sepedanya rusak, semoga nanti bisa diperbaiki. Biasa orang yang tidak ikhlas tuh dia gampang emosional, gampang marah yang menggebu-gebu, ya. Hindari sifat seperti itu, ya. Dengan ikhlas kalian akan memiliki hati yang tenang. Dari gambaran sini sudah bisa dicontohkan untuk menerapkan rasa sabar dan juga ikhlas. Ibu juga punya satu lagi gambar seperti ini. Ini sama dengan ibu ceritakan tadi, kurang lebihnya seperti tadi yang anak-anak itu mau disuruh mamanya karena dia kepingin beli es krim dan kue. Ketika dia berjalan sudah dibuka es krimnya jatuh, ya. Dia bersedih kan, padahal dia kepingin makan es krim itu. Ketika berjalan kesana membatu jatuh, es krimnya jadi tidak bisa dimakan lagi, kotor kan, kena tanah. Sama seperti kisah yang pertama ibu kisahkan ini. Gambar ini juga mencontohkan, cuma bedanya ini adalah berupa makanan. Seorang anak-anak perempuan waktu dia di sekolah ini membawa makanan untuk bekal dia. Ketika jam istirahat dia bawa makanan, dia ingin makan. Ketika dibawanya dia terjatuh. Bekalnya apa saja di sini? Ada makanan, ada minuman, terjatuh. Di sini juga harus memiliki sifat sabar dan juga ikhlas dari kejadian ini, ya. Sabar. Oh, mungkin ini belum rezeki saya nih, bekal saya jatuh nih, ayam goreng kesukaan saya jadi jatuh. Aduh, katanya kan gitu. Kita harus memiliki rasa sabar, ya. Oh, mungkin rezeki saya sekarang makan ayam goreng, siapa tahu nanti pulang sekolah, pulang ke rumah mama lebih masak lebih banyak ayam goreng di rumah, kan? Seperti itu. Itu juga minumannya. Ya enggak apa-apa lah, mungkin belum saat sekarang ini saya belum bisa minum ini jus nih. Siapa tahu nanti ada. Tuh, ya. Ikhlas, lapangkan dadanya, ya. Sampai di sini kalian paham tentang arti ikhlas dan sabar? Paham tidak? Paham. Kemudian ibu akan masuk kepada hikmah dari sabar, ya. Hikmah sabar sendiri satu, yaitu pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri, ya. Kalau kalian sabar akan menimbulkan percaya diri, ya. Bisa mengontrol tadi emosinya, tadi kemampuan untuk mempercayai diri sendiri. Jadi tidak perlu pengaruh dari orang-orang, masukan yang itu, karena kalian memiliki sifat sabar. Yang kedua tadi, tidak mudah menyerah dalam cobaan. Ketika kita mendapat suatu musibah, ujian, itu kita jadi terlatih, tidak gampang putus asa, ya. Mau berusaha lagi, walaupun sebelumnya mungkin sudah gagal, ya. Tetapi kegagalan itu bukan berarti suatu yang ditakutkan. Kegagalan sendiri bukanlah suatu kekalahan. Kegagalan adalah proses kita menuju suatu yang sukses, suatu yang kita inginkan, ya. Dengan kita melatih sifat sabar tadi itu, ya, kita tidak mudah menyerah dalam bentuk cobaan. Cobaan apa? Misalnya tadi si Denny ngerjakan tugas ini, dikasihlah misalnya pelajaran matematika, ya. Denny di kelasnya ini kawan-kawannya mungkin dapat 100
Jadi memotivasi diri ya. Jadi dibuka belajar. Besoknya siapa tahu ketika belajar Doni Denny bisa dapat 100 lagi. Itu salah satu hikmah dari sabar tadi. Kemudian masuk ke menumbuhkan semangat untuk terus berusaha. Yang tadi barusan Ibu sebutkan. Semangat untuk terus berusaha. Ya, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa. Kita tahu nih, oh hari ini kita gagal, oh nilai kita rendah. Tapi kita semangat. Saya akan tunjukkan besok bahwa saya bisa lebih baik. Dengan cara apa tadi? Belajar ya. Tidak gampang putus asa. Itu juga salah satu bentuk hikmah dari sabar. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 153 menjelaskan di situ Allah senantiasa menyukai orang yang bersabar. Apabila kita bersabar dari segala ujian, cobaan, keadaan hidup ya, kalian itu akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan mendapatkan pahala. Tentunya kalian pasti ya mau tidak masuk surga? Mau tidak semuanya? Ya, itu salah satunya harus melatih kesabaran ya. Itu adalah tadi penjelasan hikmah dari sikap bersabar. Kemudian hikmah dari sikap ikhlas itu apa? Hikmah dari sifat ikhlas. Ikhlas tadi sendiri apa? Memberi apa, membantu sesuatu atau memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Kemudian hikmah dari ikhlas itu antara lain dapat pahala. Itu sudah pasti dapat pahala dari siapa? Dari Allah ya. Ikhlas karena dia tidak pamrih, tidak meminta imbalan. Tentu orang yang ikhlas itu yang utamanya akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan ya di dunia maupun di akhirat. Di dunia kebaikannya apa? Dia menolong orang yang membutuhkan ya. Kemudian dia juga membantu orang ketika macam tadi contohnya si Wahyu. Kalau kamu tidak pinjamkan dia pulpen kan, tentu dia akan susah menulis kan. Dari situ sudah menolong kawannya, mendapatkan berkah, manfaat yang baik ya ketika kita memiliki sifat ikhlas. Kemudian setelah itu adalah amal kebaikan akan dilakukannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat ikhlas ya, segala amal apapun yang dalam bentuk kebaikan walaupun hanya sekedar niat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun cuma niat nih tapi belum kesampaian. Misalnya nih, saya ini mau pergi sekolah nih, habis ini saya ini mau belajar kelompok nih dengan kawan, mau bahas masalah ini, itu suatu niat bagus kan? Tetapi sampai ke sekolah datang ternyata ada pengumuman, ada kegiatan sekolah, murid-murid di liburan kami gurunya ada pertemuan rapat. Tidak jadi kan niat dari awalnya, tetapi rupanya itu saja sudah mendapat pahala dari Allah. Ya, mendapat amal yang diterima. Ya, itu salah satunya tadi. Yang kedua ya, hikmah kita memiliki sifat ikhlas. Yang ketiga, hati menjadi bersih. Orang yang mempunyai sifat ikhlas, hati dia tenang, tidak mikir macam-macam, hati dia bersih. Ketika kalian semua memiliki hati bersih, tentu segala sesuatu perbuatan kalian menjadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Kita tidak pernah memikir macam-macam kan? Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Ya, jadi membuat tidak ada hambatan dalam hati kita. Salah satu hikmah tadi sikap ikhlas yaitu membuat hati kita menjadi apa? Menjadi bersih. Menjadi apa? Menjadi bersih. Ya, kemudian yang itu hidup menjadi tenang. Ketika kita ikhlas, tenang, tidak ada gundah di dalam hati, tidak ada berat hati kita ini segala. Kemudian terakhir yaitu terhindar dari sifat ria. Ini ada lagi nih, Wahyu dan Leon, perhatikan dulu ya. Ria itu apa? Kalau kita memiliki sifat rendah hati tadi, ikhlas, kita memiliki sifat ikhlas akan terhindar dari sifat ria. Ria itu apa sih?
Ria itu adalah rasa diri yang membanggakan diri atau sifat sombong, ya. Kenapa kalau orang tidak ikhlas bisa menimbulkan sifat lainnya seperti ria tadi? Ya iya, kadang dia gini nih, dia mau bantu kawan, tetapi dia ingin mendapat pujian. Oh, ternyata Fali ini bantu Wahyu ini kan, oh dia nih hebat, dia ini baik, oh dia ini kaya karena pensiunnya banyak, misalnya gitu ya. Itu tidak boleh untuk mendapat membuat diri kita menjadi sombong kan. Oh aku dipuji kawan nih, saya dipuji kawan nih. Oh saya ini dibilang kawan nih baik, oh saya ini dibilang kawan nih banyak pensiunnya karena dikira banyak duitnya, karena banyak bisa membeli pensil. Itu tidak boleh ya. Makanya kalau kita memiliki sifat ikhlas, terhindar dari sifat itu, ini namanya ria atau menyombongkan diri, membanggakan diri sendiri ya. Nah, itulah dia hikmah dari sifat ikhlas ya. Sekarang Ibu tadi sudah menjelaskan tentang sabar dan ikhlas kan? Ibu di sini mau tahu, paham nggak apa yang udah Ibu sampaikan? Paham tidak semuanya? Ibu tidak dengar, paham atau tidak? Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya dari penjelasan Ibu, persilakan. Siapa yang ingin bertanya dulu? Siapa? Berdiri Anita. Siapa nama kamu? Anita ingin bertanya. Ya silakan, apa pertanyaannya? Oh tadi, oh iya silakan duduk. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Teman kalian bertanya, sabar, ikhlas itu apa? Tadi yang tadi dijelaskan ya. Sabar tadi sifat kita yang harus kita miliki, yaitu apa tadi sabar? Sabar adalah menahan diri dalam menghadapi segala cobaan. Ya Anita ya. Nah, sabar adalah menahan diri dari segala cobaan dan ikhlas. Tadi seperti yang Ibu ceritakan, kalau ikhlas tadi itu adalah membantu seseorang atau memberi seseorang ya tanpa minta timbal balik ya, tanpa minta dipuji gitu ya, dengan ikhlas, dengan hati yang bersih ya. Ikhlas tadi adalah hati tulus, melakukan segala perbuatan hatinya dengan hati yang tulus ya, tidak menerima imbalan maupun pujian. Tidak paham Anggita? Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa nama kamu? Sebut namanya. Raga. Raga apa? Oh, apa yang kita dapat kalau kita sabar? Raga bertanya gitu. Kira-kira tahu nggak yang lainnya? Apa yang kita dapat kalau kita bersabar? Mendapat pahala. Ya benar. Salah satunya yang kita dapatkan kalau kita memiliki sifat sabar tadi yang apa yang dikatakan Pali, mendapatkan pahala. Itu mendapatkan apa? Oh, mendapatkan rezeki. Amin. Ya, kalau orang sabar akan memiliki semangat untuk berusaha lebih tinggi. Akan mendapatkan rezeki kata Raga gitu. Iya, karena dia giat kan, makin sabarnya kan, itu juga termasuk salah satu apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki sifat sabar. Ya, paham Raga sampai sini? Paham? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Lia sudah membantu menjawab si Raga itu yang bertanya. Oke, sampai di sini pelajaran kita Ibu selesaikan yang tadi kita bahas tentang sabar, tentang ikhlas. Semoga yang Ibu sampaikan dapat diterima, dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah ya. Dipahami tadi kita harus memiliki sifat apa tadi sabar dan juga sifat apa? Ikhlas. Ya benar ya. Nah, sesuai dengan waktunya, jam pelajaran sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih sama kalian. Kalian benar-benar anak-anak yang hebat, tertib dalam belajar. Pertahankan seperti ini ya, supaya ilmu
yang disampaikan oleh ibu maupun guru yang lain, bapak ibu guru yang lain, ya diterima, menjadi manfaat buat kalian kelak dewasa ya. Oke semuanya, kita akhiri pelajaran kali ini. Kita tutup dulu dengan berdoa. Seperti biasa kita berdoa seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pelajaran agama Islam ini menutup doa, ibu selalu membaca surat pendek, yaitu surat Al-Asr ya. Kalian latih kalian itu terbiasa mengucapkan surat-surat pendek ya. Ya ibu pimpin dulu, kalian akan mengikuti sebelum akhir pelajaran ini.